Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali bersama saya, Muhammad Ruli, dalam pembelajaran fisika kelas 12. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi inti atom dan radioaktivitas. Nah, hakikatnya materi ini merupakan materi yang akan kita pelajari yang akan membahas mengenai fenomena alam yang mikroskopik atau fenomena alam yang sangat kecil dan sulit untuk diamati. Nah, khususnya fisika inti dan fisika nuklir. Nah, mendengar kata fisika inti dan fisika nuklir, pasti informasi yang didapatkannya itu banyaknya itu yang bahaya dan dampak buruknya saja. Nah, tapi perlu diketahui bahwa fisika inti dan fisika nuklir ini memiliki kaidah keilmuan yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Nah, oleh karena itu kita akan membahas mengenai materi ini. Nah, kita akan bahas materi inti atom dan radioaktivitas atau fisika inti dan fisika nuklir. Jadi 3 bagian. Yang pertama ada inti atom, yang kedua radioaktivitas, dan yang ketiga reaksi inti. Kita bahas dulu yang pertama inti atom. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu membedakan nuklida dan nukleon, yang kedua menghitung defek massa dan energi ikat inti, dan yang ketiga membedakan isotop stabil dan tidak stabil. Nah, kita bahas pendahuluannya dulu. Nah, sebenarnya materi inti atom ini teman-teman udah belajar di mata pelajaran kimia di kelas 10. Nah, tapi kita akan bahas atau ingat kembali lah kasarnya inti atom itu apa gitu. Nah, inti atom ini merupakan bagian dalam dari atom yang menjadi pusat orbit dari elektron. Nah, seperti yang kita pahami bahwa atom itu terdiri dari inti atom di bagian pusat dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengorbit inti. Nah, kita bahas yang pertama ada nuklida dan nukleon. Nah, nuklida itu apa? Nuklida itu istilah penamaan dari inti atom. Nah, inti atom atau nuklida ini terdiri atau tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya itu saling berdekatan. Nah, misalkan ada unsur X dengan nomor massa A dan nomor atom Z. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu nama nuklida atau nama inti atomnya. A-nya itu jumlah nukleon yang terdiri atas proton dan neutron atau kita sebut dengan nomor massa. Z-nya itu apa? Z-nya itu adalah jumlah proton atau kita sebut sebagai nomor atom. Nah, jumlah neutron dapat dinyatakan dengan A dikurangi Z. Nah, berarti jumlah nukleon dikurangi jumlah proton. Nah, contohnya misalkan ada unsur K dengan nomor massanya itu 39 dan nomor atomnya 19. Nah, unsur ini menyatakan bahwa nama nuklidanya itu apa? K itu. K itu adalah kalium. Nah, 39-nya itu adalah jumlah nukleonnya yang terdiri atas 19 proton dan 20 neutron. Nah, neutronnya itu 20 dari mana? Dari 39 dikurangi 19, kan dari rumus ini. A-nya 39 dikurangi 19, hasilnya 20 neutron. Yang kedua adalah defek massa. Nah, defek massa ini merupakan massa inti seharusnya tepat sama dengan jumlah massa proton dan massa neutronnya. Nah, tapi pada kenyataannya massa ini itu selalu lebih kecil daripada massa nukleon penyusunnya. Nah, selisih antara massa proton dan massa neutron ini kita sebut sebagai defek massa atau susut massa. Nah, dengan persamaan delta M sama dengan Z dikalikan massa proton ditambah A dikurangi Z dikali massa neutron dikurangi massa nuklida. Nah, delta M-nya itu massa yang hilang atau defek massa. Nah, massa proton itu berupa konstanta. Jadi nilainya itu adalah 1,0078 satuan massa atom SMA itu. Nah, untuk massa neutronnya itu adalah 1,0086
satuan massa atom. Nah, perlu diketahui bahwa massa satu satuan massa atom atau 1 SMA adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg, di mana 1 SMA-nya itu adalah 931 mega elektron volt. Nah, 1 elektron volt adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kalau ingin mengubah mega ke elektron volt, tinggal 931 kali 10 pangkat 6. Ini elektron volt, udah jadi elektron volt. Nah, yang ketiga ada energi ikat inti. Nah, energi ikat inti itu merupakan energi yang mengikat proton dan neutron. Nah, dalam inti atom. Nah, untuk energi ikat inti, persamaannya itu adalah delta M dikalikan C kuadrat, yang mana C-nya itu adalah kecepatan cahaya, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Atau untuk mencari energi ikat inti itu tinggal delta M atau defek massa dikalikan 931 mega elektron volt. Nah, bagaimana kalau mencari energi ikat per nukleonnya atau energi ikat rata-ratanya? Tinggal energi nukleon sama dengan energi ikat inti dibagi ke jumlah nukleon. Nah, perlu diketahui bahwa energi itu kan satuannya biasanya joule. Nah, kalau ingin mengubah energinya itu dari elektron volt, ingin diubah ke joule, 1 elektron voltnya itu sama saja seperti 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Kita lihat soalnya, massa inti atom dengan atom litium, nomor massanya itu 7, nomor atomnya itu adalah 3. Nah, nilainya itu massa intinya itu 7,01822 SMA. Jika massa protonnya 1,0078 SMA dan massa neutronnya itu 1,008 SMA, hitunglah energi ikat inti atom litium dan energi ikat per nukleonnya. Nah, diketahui di soal bahwa Z-nya itu 3 jumlah protonnya. Nah, massa protonnya 1,0078 SMA. A-nya itu 7 jumlah nukleonnya. Nah, neutronnya tinggal A dikurangi 7, berarti 4. 7 kurangi 3, 4. Nah, massa neutronnya itu 1,0086 SMA. Dan massa nuklidanya itu adalah 7,01822 SMA. Ditanyakan energi ikat per nukleonnya EA-nya. Nah, meskipun ditanyakan E per A-nya atau energi ikat per nukleon litiumnya, tapi kita harus nyari defek massanya gitu. Karena kalau nggak ada defek massa berarti kita nggak bisa mencari energi ikat inti litium. Nah, untuk mencari defek massa tinggal menggunakan persamaan ini. Jumlah proton dikalikan massa proton ditambah jumlah nukleon dikurangi jumlah proton dikali massa neutron dikurangi massa nuklida. Nah, jumlah protonnya 3, massa protonnya itu 1,0078. Nah, neutronnya 7 dikurangi 3 kan 4. Nah, massa neutronnya 1,0086 dan massa nuklidanya 7,01822. Nah, hasilnya itu adalah defek massanya itu 0,03958 satuan massa atom. Nah, kemudian mencari energi ikat inti. Nah, berarti delta M dikalikan 931 mega elektron volt per SMA. Nah, berhubungkan energi defek massanya satuannya SMA, berarti bisa dicoret SMA-nya. Nah, sehingga satuannya menjadi energi itu adalah mega elektron volt. Jadi 36,85 mega elektron volt. Nah, ini untuk energi ikat inti litiumnya. Nah, kemudian energi ikat per nukleon litiumnya tinggal E dibagi A. Energi ikat inti dibagi jumlah nukleon. 36,85, jumlah nukleonnya kan 7.
Hasilnya itu adalah 5,264 megaelektronvolt per nukleon. Nah, yang terakhir adalah isotop. Nah, isotop ini merupakan nuklida yang memiliki nukleon berbeda. Nah, seperti nuklida karbon ada 3 nih. Misalkan nuklida karbonnya itu ada 3, tapi nukleonnya itu jumlah nukleonnya itu berbeda-beda. 12, 13, dan 14. Nah, isotop itu apa? Isotop itu atom-atom dari unsur sejenis yang memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutronnya itu berbeda. Jadi tandanya itu adalah protonnya itu sama, 6, 6, 6. Nah, tapi nomor atomnya itu, nomor masanya itu berbeda, ada 12, 13, dan 14. Nah, kan di kimia ada isotop, isobar, isoton, sama aja. Di fisika ini juga kita bahas. Nah, tapi kita bahasnya satu aja, isotop. Nah, bagaimana isotop itu stabil atau tidaknya? Nah, dapat mengetahui isotop itu stabil atau tidaknya itu dilihat dari jumlah nukleon yang paling sedikit. Nah, kalau jumlah nukleonnya sedikit, berarti itu yang paling stabil. Nah, sedangkan nukleonnya yang paling banyak, berarti itu tidak stabil. Contohnya, misalkan ada unsur karbon dengan jumlah nukleon 12, 13, dan 14. Mana yang paling stabil? Yang paling stabilnya itu yang paling sedikit jumlah nukleonnya, yakni yang 12, yang ini. Nah, sedangkan yang tidak stabilnya adalah yang 14. Nah, satu lagi, misalkan dari unsur oksigen, ada jumlah nukleonnya itu 16 dan 17. Berarti yang stabil itu mana? Yang stabil itu yang 16, dan yang tidak stabil itu yang 17. Nah, untuk latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Seperti biasa, tugasnya diupload di Google Classroom. Nah, untuk materinya dijupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.